أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ibu bapak, kita berselawat lagi. Semoga kita semua kelak nanti dikenali oleh Rasulullah sebagai umatnya yang dijanjikan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sama-sama. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqaman wa min hammi wa min gumma bi
وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجمعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة. Ikutin saya. Allahumma salli wa sallim. Ayo. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuril Qahhar bijahihi indaka abtil annas sihra wal aina wasyarral ashrar ya wahidu ya dafi'u ya sattar wa ala alihi wa sahbihil abrar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tulqa bihar ru'ba wal haibata wal fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wal mufsidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum saya mukaddimah, ibu-ibu supaya maju, ntar nih habis ini dapat duit sarang bocah. Pada mau gak duit? Bocah ini bener bu, dari Bang Ujir mau dipersen ibu-ibu semua. Bapak-bapak antar yang persen, bosnya masing-masing dah. Pertama dan yang paling utama yang kita muliakan dan kita hormati Bang Haji Saifuddin Anjero selaku pendiri, pembina dan juga pejuang pengajian Majelis Ta'lim Al-Hidayah beserta keluarga besarnya dari Pinang. Kita doakan beliau sehat walafiat, berkah selamat, panjang umur. Putra-putrinya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, keluarganya sakinah, semuanya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Ustadz Abdul Ghani, Ustadz Jamaluddin, MC Ustadz Mustafa, Ustadz Iwan, Ustadz Abdul Hafiz, kemudian Amin Mursan dan para asatidz lainnya yang tidak saya sebutkan namanya. Kemudian yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Cipete, Bapak Yayat, dan juga yang saya hormati Ketua Grip Bang Robi, DPC Kecamatan Pinang beserta rombongan, dan Ketua Majelis Saung Sugaluh Bang Haji Idris, masih ada nggak ya? Hadir beserta rombongan, dan Ketua DKM atau pengurus Masjid Jami At-Taqwa, dan seluruh para remaja, para ibu-ibu hajah, bapak-bapak haji, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin para umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Tapi mati dulu. Kalau kagak mati kagak bisa masuk surga. Kita semuanya memperingati Maulid Nabi atas dasar cinta, atas dasar cinta. Makanya mencintai Nabi Muhammad adalah cinta di atas cinta. Ibu boleh mencintai suami,
Dan kita semuanya saling mencintai sesama kita, tapi jangan 100%. Masing-masing 50%. Mencintai harta, mencintai emas permata, mencintai rumah yang mewah, mencintai mobil yang bagus, cukup sekedar 50%. Mencintai jabatan sebagai ketua RT, ketua RW, mencintai jabatan sebagai lurah, cukup 50%. Karena semuanya itu akan kita tinggalkan. Betul apa benar? Tapi mencintai Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak pernah PHP-in kita. Nabi Muhammad tidak pernah mendustai cintanya kepada umatnya, dari dunia sampai ke alam kubur, sampai nanti ke akhirat. Siapa umat yang dicintai Nabi? Tidak lain tidak bukan adalah umat yang mencintainya, yang sering menyebut namanya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana menyebut nama Nabi Muhammad? Tentu dengan membaca salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu mengaku cinta Nabi, berapa kali ibu baca salawat dalam sehari semalam? Bu, berapa kali? Berapa kali? Kayaknya nggak pernah baca salawat nih. Berapa kali? Ini bapak-bapak ngaku mencintai Nabi, berapa kali kita baca selawat? Minimal kita baca selawat 9 kali di dalam sholat 5 waktu. Tapi nggak cukup itu untuk mendapatkan perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya Nabi Muhammad SAW lebih mencintai daripada umatnya ketimbang diri beliau. Pada saat ruh beliau sampai ke tenggorokan, yang beliau panggil sampai 3 kali panggilan adalah ummati, ummati, ummati. Umatnya kita yang ada di Cipete, yang jauh dari Jazirah Arab, yang kita belum pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Pernah ketemu Nabi nggak, Bu? Bapak pernah ketemu Nabi nggak? Tapi walaupun kita nggak pernah ketemu Nabi, yakin nggak kita bakal berjumpa dengan Nabi Muhammad? Yakin apa enggak? Wajib yakin. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin ibadah, amin. Amin apa? Mata melotot ditanya kagak menyaut. Mentang-mentang udah tengah malam. Jangan-jangan udah berubah wujud jadi suster ngesot semua, jangan-jangan nih. Di yaumil mahsyar ada arasy yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan yang bisa menaungi suasana huru-hara hari kiamat selain daripada arasy-Nya Allah Subhanahu. Di sisi kanan kiri arasy ada 2 tempat manusia untuk kembali. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebelah kiri adalah neraka, sebelah kanan adalah surga. Surga yang menjaga adalah Nabiullah Ibrahim alaihis. Beliau disebut Abul Anbiya. Sebelah kiri adalah neraka. Siapa yang menjaga? Siapa yang menunggui gerbang neraka itu? Tidak lain dan tidak bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa bukan Nabi Ibrahim yang berada di sebelah kiri sebagai penjaga gerbang neraka? Kenapa harus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian? Ternyata Rasul menjaga gerbang neraka, takut-takut ada jamaah al-hidayah orang Cipete yang salah masuk, tahu-tahu masuk ke gerbang neraka. Nih kita dikuatirin. Bu, kita dengan sholat kita, puasa kita, ibadah kita, itu belum menjamin untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amal sedekah kita, walaupun habis miliaran sekalipun, itu tidak bisa menjamin daripada diri kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan semata-mata atas syafaatnya Nabi kita Muhammad. Kalau begitu masuk surga susah apa gampang? Susah apa gampang? Bu, susah apa gampang? Susah.
menjaga itu susah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hak prerogatif mutlak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak 100 nabi, sejumlah nabi 124.000 nabi, 313 rasul, hanya satu nabi sebagai nabiul awwalin wal akhirin, nabi yang awal, nabi yang akhir, yang diberikan hak penuh untuk menyelamatkan seluruh umat yang pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar. Sekali dia seumur hidup beriman dia kepada Allah, walaupun sholat enggak pernah, puasa enggak pernah, maksiat jalan terus, ini orang masih dapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berarti kalau begitu adanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, yakin dengan seyakin-yakinnya kita bakal ditulungin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya dari sekarang, tanamkan rasa kecintaanmu kepada Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintai sunnahku, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti dia sungguh telah mencintai aku, kata Nabi. Dan orang yang sungguh telah mencintai Nabi, maka dia berhak masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnah-sunnahnya Nabi? Ibu-ibu telah menjalankannya malam ini. Perempuan menutup aurat, insya Allah bukan hanya di sini, tapi di rumah, insya. Tapi tolong ibu-ibu kalau pakai pakaian busana muslimah, aurat jangan sampai terbuka. Sebab kata Nabi, di akhir zaman banyak perempuan yang dia berpakaian sesungguhnya dia telanjang. Mana yang dikatakan Nabi telanjang? Dia berpakaian pakaian ketat, atasnya dibungkus, bawahnya kayak lepet pada lepit-lepit. Jangan ya Bu ya. Bu, Allah telah memuliakan perempuan dari pihak laki-laki. Makanya di Quran ada surah An-Nisa. An-Nisa artinya surat perempuan, tidak ada surat Ar-Rijal. Allah telah memuliakan daripada perempuan, tidak ada yang namanya bapak kota, yang ada ibu. Bumi tercinta Nusantara disebut ibu tidak ada bapak pertiwi, apalagi kakek pertiwi. Itu artinya perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Pada saat beliau hendak menghembuskan nafas yang terakhir, dikatakan ittaqun nisa, jaga perempuan kehormatannya. Wahai para suami, jika engkau sayang nyawer sama biduan, kau perlu sama biduan, kau harus lebih perlu lagi kepada istri-istrimu. Setuju? Biduan kagak minta, kagak apa, hanya dengar lagunya kau bagi duit. Bukan hanya 100.000 tapi 500.000. Istrimu yang dari pagi sudah bangun, bebenah, begawe, nyuci, masak, nyapu, nyetriska, dia minta duit cepet, lu pelototin matanya. Lu laki brengsek lu pada lu. Betul kagak Bu? Jadi kalau mau nyawer biduan 500.000, sawer bini kita 1 juta. Udah jauh baik dah. Makanya ibu kudu pinter nyanyi, kudu pinter goyang juga. Ulek terus laki lu tuh, mampus tuh. Ayo bang, ini gua mau nyanyi, gua ulek lu sampai halus. Sawer gua, sawer. Melihat biduan langsing, wangi, sedap, parfumnya banyak, dimodalin sama dia. Pengen lihat bini botok, modalin. Jangan bini pakai patin krim dikata-katain. Ini kan usia perempuan kalau udah di atas 40, di atas 35-40, penyakit kan udah pada datang satu-satu. Assalamualaikum asam urat, assalamualaikum lambung, assalamualaikum gitok pegel, assalamualaikum pertigo, assalamualaikum kebas. Kata lakinya, gue punya bini penyakitan. Orang kagak diurusin bininya, bener kagak Bu?
Bini bagi duit, jangan dipetak-petak. Muliakan, sanjung, panggil dengan panggilan Nabi seperti memanggil Siti Aisyah, ya Humairah, walaupun bini-bini lu semblak pipinya, biarin. Bu, disayang sama suami senang nggak? Dibagi duit senang nggak? Tapi ibu juga jangan curang, duitnya doang diambil, asal lakinya nyolek-nyolek, mah malam Jumat, malam Jumat. Sama Jumat aja ratak lu laki-laki. Kalau bini ngomong malam Jumat, delut lanjang mulai. Bang, mau di mana nih bang? Mau di dapur, di sumur, apa di kasur? Nih bang, emang dari dulu pas nikah ayam milik abang, nih abang makan garas, puasin bang, biar abang kagak demen lelaki perempuan lain. Begitu kudunya, bu. Cuman kadang-kadang bini suka begini. Gue bagaimana gue mau nafsu sama laki gue, uban udah mukluk kagak mau disemir. Kalau kemana-mana bukan bau parfum, bau ketek, bau keringet dia. Lu bapak kudu ganteng pak. Hai orang laki, hai orang laki, biar ganteng, biar keren, biar bini ngeliatnya sedap. Kalau perempuan bang gue diajarin bu ya, dikasih uang belanja sehari pego, gocap desain buat beli parfum, benar. Buat beli lipstick, buat beli minyak wangi, disemprot dari atas sampai ke selangkangan semua. Biar sedap, biar wang. Tapi lagi-lagi bagaimana lakimu, suamimu mau betah di rumah sama jengkol, mau betah doyan banget. Laki mana yang demen? Pas dibuka, berang bau jengkol, berang bau petek. Laki lu kagak setuju itu. Makanya jangan makan jengkol, jangan makan makan yang wangi-wangi, kembang melati lo. Jadi susanah lo. Surganya seorang perempuan ada di telapak kaki suami. Suamimu walaupun jelek, rebek, belek, pendek, boketek, bayangmu kagak, walaupun dia pemainan, yang penting dia kagak murtad, kagak keluar dari Islam, wajib wajib dimul. Dia pulang dari mana-mana, elap keringetnya, dia air seember, air hangat. Aduh, jagoan mama baru pulang. Abang jangan masuk dulu bang. Gue mau apain? Ayah mau lapin keringat abang. Kan gue habis main. Biarin bang. Saya mau nyari sorga kapan lagi? Ada gak bini yang gitu kira-kira? Ada di sini mah. Orang lakinya pergi main, lakinya habis gusuran ditinggalin duit 5 miliar di rumah. Ya bu ya, habis gusuran. Bodoh amat, lu mau main kayak lu mau kagak pulang-pulang kayak lu nyari bodoh. Orang di rumah duit banyak, alhamdulillah. Tuh begitu tuh. Dia mau kawin lagi bodoh, ya bu ya. Tuh dengerin tuh. Jangan begini, udah bini engkik-engkikan. Makan ikan asin mulu tiap hari. Lelaguan kayak orang kaya. Masya Allah, mah sarapan pagi pakai telur mata sapi, kata bininya pakai mata biji mata lu aja bang, lagu-lagu tuh uduk tuh beliin. Mah beliin rokoknya mana duitnya? Tuh bekas puntung di asfal masih banyak, nyot. Nih orang laki nih lu pikirin nih. Bini jangan dikata-katain ya bu ya. Bini muliakan. Emang sekarang kagak cakep dia, pada peot, pada gembrot. Emang lu pakein lu tiap malam. Bagaimana kagak lu pada rongso dapaknya? Beranak ke biji-biji. Bu, surga seorang istri ada di telapak kaki suami. Artinya, mau ibu rajin ibadah, mau ibu rajin ngaji, kalau ibu meninggal tanpa ada ridho suami, surga haram dimasukin oleh perempuan. Tuh, serem kagak? Makanya tadi bener kata Ustaz Gani, pergi haji duitnya kagak punya, pergi umroh ngarep-ngarep ada yang ngajak, siapa yang ngajak? Udah kalau hari Jumat lakinya pulang Jumat, dia jangan kasih masuk, cium keningnya. Itu sama juga nyium Hajarul Aswad. Emang laku hitam sekalian dicium tuh, itu nyium Hajar Aswad. Bener bu.
Masya Allah. Pernah nggak nyium laki? Cium, ntar nih pulang ngaji lu bosin. Lecet tuh laki lu tuh. Bapak kalau dicium bini jangan lu tampar mukanya, peluk, begulingan di kasur. Biar kata anaknya ini bapak gue mau boleh masukkan setan. Umpamanya, bener bu. Itulah hebatnya seorang laki-laki. Biar dia kata kayak monengan umpamanya, tetap wajib lu hormatin. Ya kan laki kan ada laki itu ya. Laki nih ya, kita juga ngeliat kesel nih. Bininya mah botok kayak sari nih. Lakinya udah pendek, bawa bengket, kayak monengan begitu tuh. Kan kita ngerasa kesel ya. Emang udah jodoh mau diapain? Kata yang lihat, kapan lakinya mati? Begitu, suwe. Tetap wajib dihormatin, wajib dimulia. Tapi bapak-bapak juga sama bini, jangan bini kayak kuli di pasar. Bini kayak inlander, hopper dome, nyeduh kopi pahit. Masak sayur asem, emang bener-bener asem. Ciplong mata lu. Bini salah main tabok, bini salah main usir. Padahal itu dia tinggal di rumah bininya, agak mikir kali. Kalau dibalikin bang, mikir bang di rumah gua. Asar usir, terlalu usir bang. Masya Allah. Nih, artinya kalau kita ingin meneladani akhlak daripada akhlak Rasulullah, untuk kokohnya sebuah rumah tangga, makanya persatuan dan kesatuan dalam satu masyarakat, persatuan dan kesatuan dalam satu bangsa berawal daripada kerukunan dalam rumah tangga. Masya Allah. Kenapa sekarang banyak perempuan nyerahin laki? Bu, banyak perempuan nyerahin laki. Dulunya goblok. Laki harus menggajak kadang. Gue belain bangsa gua. Tepuk tangan apa lo? Udah dibilangin tadi, walaupun laki lu bengket kayak monengan, hormatin. Laki demen orang bagen, normal laki lo, daripada demen kuntilanak. Bu, saya mau cerita dikit nih. Bu, saya mau cerita dikit. Kalau bilang banyak-banyak tadi kelamaan. Zaman dulu ada seorang perempuan yang rajin ibadah. Katakanlah namanya si Mutiah. Mutiah kalau orang Jepang mah itu nama Mutiah bagus itu, perempuan yang taat. Emang ada di sini Mutiah ada? Dengerin nih. Lakinya pemain. Kalau sekarang gila judul. Judi on. Udah pemainan jahat. Ada nggak di sini laki yang begitu? Tuh yang begitu ceraiin boleh. Tapi ini si Mutmainah, si Mutiah. Ini dia ngaji di Al-Hidayah rajin. Sebab kalau Bang Ujir lagi banyak rezeki, dapat gocap-gocap terus. Ntar dapat lagi, ntar dapat lagi pengajian pada pulang. Tadi Bang Ujir ngomong sama saya, agak percaya lu. Nah makanya ibu-ibu yang ada di sana maju kemarin, ntar gak kekenalan lagi. Oh yang belakang no. Serius, masa gua borong? Ini laki udah gila judul jahat. Padahal kawin sama si Mutiah bawa kolor doang. Cuman modal tampang ganteng kayak bintang film, tapi kemampuan kagak ada. Bukan laki sini, bukan. Laki sini mah Masya Allah jangan ditanya. Tanggung jawab semua, amin. Bener. Soleh semua. Lah buktinya dia pada mau ngaji. Dia tahu bakal ditanya nanti di akhirat. Kamu sebagai suami sholat malaikat binimu tahu. Ditabuk nih sama malaikat. Orang dia kagak tahu bininya kagak sembahyang. Berat pak, jadi laki itu berat. Makanya kawin satu aja. Jangan bini masih botok. Kawin lagi.
Kawin lagi, bini semua pada kesel. Akhirnya bini pertama meran, bini kedua kabur, bini ketiga minggat, bini keempat pulang kampung. Akhirnya empat-empatnya hilang. Mampus dah lu, kayak punya bini. Yang duda, maaf jangan kesinggung duda. Ini mah cerita laki brengsek, ini mah brengsek. Nyakitin war. Ini perempuan jangan dikira sepele perempuan nih. Ini perempuan wali dia. Wali itu sakti kan. Ini perempuan nih biar dia kata pelie begini nih lu kata lembek. Masya Allah, dia bisa menghidupkan yang mati dan bisa mematikan yang hidup di dia nih. Yang paham ketawa, yang kagak paham mah kagak ketawa. Itu anak dia berdua mau mana anak kagak dapat duit lo. Ya kali jangan kencing sini bilang. Kita mau kencing so. Kita kencing terpanah nih. Jam 11. Terus jangan ini. Nyuruh gua lu dosa lo. Salah gua. Ini terus kayak gua kagak kayak. Singkat cerita. Tadi itu si Mutia sembahyang rajin, puasa rajin, ngomongnya juga lembut sama lakinya. Mutia, ya tuh, dan lakinya gila judul setan. Kau mau berangkat? Siapin segala sesuatunya. Tuh kain abang, tuh endong abang kan orang dulu bawa endong ya. Tuh, ongkos. Habis kulit nyuci, habis gajian gope. Kemudian tuh dia buat abang 2,5. Masya Allah tuh perempuan. Kalau ada di Cipete, gue beli tuh perempuan begitu tuh. Gue beli sama gue buat pejengan. Udah laki jahat, sopannya kagak hilang-hilang. Masya Allah. Berangkat tuh lakinya. Main lagi baik. Udah main kalah. Udah kalah kan orang kalau judi kalah, yang ada apa? Setan bersarang di badannya. Uang yang pas-pasan, karuan buat makan. Hoya. Itu cara sehat untuk bisa bertahan. Uang judi najis tiada berkah. Masya Allah. Pulang main kalah. Emang ini laki setan krela. Jadah di laki biu kesal gini. Masya Allah. Udah dia numpang di rumah bininya. Bininya rajin ibadah. Ada rencana pengen mampusin bininya. Kan jahat tuh laki. Sebab main kalah mulu. Punya niatan menjual rumah. Masya Allah. Apa yang terjadi? Dia nyari sarang tahun galuh. Sarang tahun galuh. Dapat tuh ceritanya. Itu sarang tahun galuh dibungkus sama kain sarung yang dibawa tadi tuh. Ntar gue bilang sama si Mutia, Mut beras tuh buka. Pas dia buka mampus tuh. Tahun galuh kalau udah ngantuk mati. Masya Allah, ini laki jahat ya, bukan main laki. Jangan sampai ada di Cipete. Amin. Ini malah laki soleh semuanya nih. Masya Allah, kalau mau kemana-mana gue mau ngancau, permisi dia. Kata bininya, silakan bang, piring terbang, tuh pakaian semua keluar, kumeran. Orang jujur agak boleh dia. Nyumpet salah sih. Pulang nih. Kalau bajingan enggak assalamualaikum dari mana-mana. Mutia, ya sabar, ayo baru beres dikir doang. Masya Allah. Kalau ada perempuan kayak gini kita beli nak, kita bayarin apa patungan nak. Ya sabar dulu. Buka pintu lama banget lu. Kebawa orang lu. Lenci.
Lenci, ayah lenci emang badannya kecil molek kan lenci. Tuh gue bawa beras buat ntar kita makan sore. Masya Allah, kagak punya curiga orang dikit nih bocah Mutia. Masya Allah. Bawa beras ke dapur nih. Gue mau istirahat dulu, capek gue main kalah. Abang kalah ya, besok kayak modalin lagi deh bang. Wih, dimodalin lagi. Masya Allah itu bini, Masya Allah itu bini ya. Jamaah Hidayah. Itu si Mutia Jamaah Hidayah. Yang ngajarin pun gua. Biar laki lu brengsek tetap lu kudu sabar. Dia pakai apa itu? Makanya lu pada ngajar di sini. Biar kagak berantem mulu sama laki lu. Masya Allah. Lakinya ngintip kan zaman dulu rumah bilik tuh. Lu buka dapet tahu mampus lu di lewat tahun lalu tuh. Dia buka itu bungkusan yang isi tawon galuh. Dia mah kagak curiga dikit bareng, dikit juga kagak curiga. Lakinya mau matiin dia. Dia buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tawon galuh jadi beras. Masya Allah. Tawon galuh jadi lakinya ngudak si Mutia kepleset kelenger. Kaget lihat si Mutia buka sarang tawon galuh yang harusnya modal meleh jengker diantepin tawon galuh, pas dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim jadi beras. Tuh bu ibu kalau dibagi duit goceng bungkus tuh duit, bacain Bismillahirrahmanirrahim. Lah masih goceng juga. Bacain Bismillah 7.777. Itu duit kagak jadi goceng, lu nyeng modal. Ini si Mutia waliyun min awliyaillah. Jadi sebab apa dia jadi punya pangkat wali? Sabar ngadapin laki setan kerela. Tuh, bu. Di mana-mana juga perempuan yang begini kagak sanggup. Jangan kata sampai gila judol, galak. Laki baru demen orang tuh laki mau dicerain. Mana HP? Tuh laki HP-nya diperiksa. Padahal HP dia kalau diperiksa banyak itu nama-nama yang lain. Ngaku lu. Jangan begitu. Pintar emang lakinya kebelang. Lakinya mah kagak pakai kode, ya polos saja, ketahuan. Ini ada si Mina mana ini? Giliran dia mah pakai kode rahasia tanggal lahir 0807 779. Wah, udah begitu dipakai jempol. Kan kalau bukan jempol dia mah kagak bisa. Lakinya percaya juga gora-gorain. Bukan perempuan sini, perempuan Belanda. Perempuan sini mah mana HP gue periksa. Itu bang. Pas lihat pagian paket. Emang lagi duitnya banyak, lu utang paket banyak amat. Ya kan dandan dari mana bang? Ayo kan foto begini pakai duit, ya bisa dipaket bang online. Oh berapa duit? Udah 13.000 bayar. Alhamdulillah. Itu lakinya kelengar. Si Mutia kaget. Jangan mati. Jangan mati. Kalau ibu kan ibu gecek sekalian ya. Gecek siram pakai air panas, seduh. Tuangin bensin biar jemodal. Kalau orang sini, jangan mati. Jangan mati. Jangan mati. Itu bangun. Lakinya bangun. Katakan lakinya namanya Acan Minaon. Mutia lu orang apa-apaan lu? Emang apa bang? Bukan. Itu tadi yang gua bawa sarang tawon galuh Mutia. Tawon galuh bang, orang beras sih. Tawon galuh. Tujuan gua pengen mampusin lu. Lu mampus gua kawin, gua bawa bini budak mari, rumah gua jual buat gua. Lu gua kuburin. Begitu ya bang ya. Ini abang jahat deh. Agak ada jengkel-jengkelin di bocah ini ya. Masya Allah. Jamaah Hidayah ya.
Jamal Hidayah mah sabar. Masya Allah bang, kenapa saya nggak pernah marah sama abang? Sebab saya tahu bang, perempuan biar bagaimanapun pinternya, walaupun dia ustazah, ahli qori, ahli tahajud, ahli zikir, fase baca Quran, kalau saya mati abang kagak ridho, saya haram masuk surga bang. Begitu mut, iya bang. Pantas lu mau kata-katain apa baik lu bang melawan. Biarin bang, hitung-hitung habisin dosa saya. Abang sering banget nganjing-nganjingin saya. Abang sering banget monyet-monyetin saya. Abang sering banget babi-babiin saya. Kadang-kadang kalau abang lagi naikin saya, abang agak malu lagi naikin anjing. Lu pakai ngomong begitu, kata lakinya. Habis abang, tapi ini semutia, masya Allah, masya Allah. Jadi seorang perempuan yang dengan senjata kesabaran bisa meluluhkan hati seorang suami yang durjana, bukan lagi preman, durjana. Itu lakinya, ibu-ibu jamaah sekalian, para saudara-saudara semua. Lakinya dengan kesabaran, judul berhenti, tobatan nasuh, tobat kepada Allah Subhanahu. Gara-gara punya bini sabar, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu pada sabar semuanya. Emang perempuan pantasnya sabar, bukan berantem. Apa lu bang lu? Gua mampusin lu, gua cekek sama gua lu, kurang ajar lu. Laki perempuan begitu kagak pantas. Tangan lihat, lu jangan kawin anaknya, emaknya raja ibu. Agak pantas, bener gak? Bener gak pak? Agak pantas, perempuan mah sabar lemah lembut. Semua bini-bininya Nabi begitu. Siti Aisyah pintar cerdas. Kalau sekarang wanita apa namanya, wanita apa panggilnya, kalau perempuan pintar apa namanya, karir mah pengusaha, pokoknya cerdas lah, pangkatnya profesor, doktor lah gitu kira-kira. Tapi Aisyah itu kagak pernah minta macam-macam sama Nabi Muhammad. Siti Khadijah pada saat meninggal dunia di pangkuan Nabi pakainya tambalan semua bu. Loh, jangan aku susah, malu sama Siti Khadijah. Ibu semua orang kaya, amin. Walaupun masak sehari 3 hari puasa, enggak apa-apa. Lah, orang Islam mah kagak ada bingungnya. Mah, atau kagak masak, agak ada beras bang. Kata lakinya kita puasa aja yuk. Canda munyeng lu mencari bang, mencari. Nyari duit mana kek puasa. Barangan lu. Puasa. Nyari sono. Ntar buat buka pakai apa? Pakai gigi. Itu mana Nabi yang ngomong begitu, bininya menurut bela tas. Lalu kita bersini, udah neng puasa, gua cekek lu bang. Emang bulan puasa lu, bulan lu ngomong puasa lu. Ramadan bae lu, lebaran masih jauh masih nanya-nanya lebaran lu. Puasa kagak kuat lu, pakai ngomong kalau masak kagak ada beras puasa aja neng, mampus kali lu. Masya Allah, Masya Allah. Bu, belajar sabar ya, belajar ya. Berarti ibu-ibu suaminya nggak ada yang tadi kayak saya ceritain tuh, nggak ada. Sebrengsek-brengseknya orang Cipete kagak ada yang bini lakinya kayak yang tadi tuh, kayak laki dia kagak ada. Ada nggak? Nggak ada. Orang Cipete mah kaya-kaya, apalagi bisa bergusuran. Waduh, masya Allah. Tapi jangan kawin lagi tuh, bini lu pada merah. Masya Allah, orang Cipete mah sayang-sayang sama bininya, amin. Termasuk orang Pinang juga sayang-sayang sama bininya, amin. Ya Rabbal Alamin. Kesabaran seorang perempuan dapat menaklukkan hati seorang lelaki yang jahat kayak setan kerera. Luluh di hadapan Siti Mutia, istri yang soleh. Makanya istri yang solehah adalah bagian inten permata yang terlempar dari surga. Nih kita nyanyi rame-rame yuk. Nyanyi istri solehah yuk. Ini biar ente yang pada punya bini sayang sama bini. Mau nyanyi nggak nih? Setiap yuk orang-orang yuk. Nyanyi perempuan. Setiap jangan pakai anu kagak enak. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan. Tunjuk. Itulah, tunjuk ayo. Itulah
hiasan, perhiasan dunia. Ayo rame-rame nyanyiin bini kapan lagi? Tua gapat setiap keindahan yang nampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Mana Bang Wawan? Bang Wawan, ntar nyanyiin bini dulu pulang. Bobi udah Bobi, nyanyiin bini. Goyang membunuh. Ayo terusin. Ayo rame-rame Bu. Hanya istri yang salehah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Di dunia bareng-bareng, di kuburan kalau kita mati jangan kagak kawin lagi. Kagak. Lah bener. Kalau lu sayang juga sama bini lo. Sekarang bagaimana bini lu kagak mau kawin lagi? Hidup sama lu tersiksa. Tadi kata Sergani, kayaknya lu mati bang. Kalau punya laki soleh sama, punya duit, punya laki soleh, punya duit kasih bini semua tuh, duit buat lu semua. Lakinya ngombe 1 juta, ya kan dapatnya 5 juta. Ngombe, lu jangan banget jujur sama dia, kita mau jajan bagaimana? Wajarin lu, jangan tahu lu jadi laki. Tanpa sepengetahuan dia, jaga kalau dia kagak punya duit, duit gua ada di laci, comot semua buat lo. Begitu, alhamdulillah. Itu saya begitu. Tapi kan buat bini-bini juga. Kalau ada tamu masa kita mau ngerokok, beli rokok malu kan orang laki. Cupar amat. Duit bini, duit laki. Jangan lu balik. Duit laki, duit bini. Duit bini, duit. Cekek bini begitu mah. Ajar lu. Sama-sama. Kecuali bini yang nyari duit juga. Misalnya bininya kerja di Banjar, kerja di modelan, kuli nyuci, lakinya nganggur, lu jangan belagu. Yang ngasih makan bini lu, jangan macem-macem, dicekek sama bini lu ya po ya. Tapi kagak sih perempuan mah. Saya rela bang, capek-capek begawe di rumah terus begawe di rumah orang, yang penting abang bener jangan lagu-lagu bang. Saya dengar nyawer paling lebih duluan, dicekek musik juga lu. Omelin aja kok. Kalau dia lagu lu ngurus masak, jangan pernah ngomong ini makan udah rebut doang. Kalau dikata gini, emang lu mencari apa? Lu diam-diam baik, lu makan aja. Merana, memang merana, karena kagak kerja. Ya bener nggak Bu? Terimain aja, untung mesti kasih makan. Coba kalau bini jahat, bang makan itu bang, jangan lihat tuh, ada racun apa udah kita. Bu, istri solehah jaminannya syaratnya satu tadi, sabar. Sabar nggak pakai batas enggak? Kagak pakai batas. Kenapa nggak pakai batas? Kurang bagaimana Allah sabarnya sama kita? Manusia tidak semuanya nyembah kepada Allah Subhanahu. Yang ateis kagak percaya sama Tuhan, benar? Agama lain nyembahnya bukan kepada Allah, tapi tiap hari, tiap detik dikasih rezeki, betul apa benar? Allah sabar enggak? Maha sabar. Itu Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, rajanya manusia sabar sedunia. Diludain 3 kali sama orang Yahudi. Pas diludain sakit, repot beli kue, beli uduk buat nyenguk yang sakit.
Buat siapa? Ono buat temen Jakarta temen. Padahal tiap pagi ngeludahin Nabi. Asal Nabi bebugi sembahyang ke masjid, ngeludahin betak tuh ludahnya, digosok. Subhanallah kata Nabi. Begitu tuh, itu akhlak Nabi. Sekarang ibu diludahin sama laki umpama, bini lu dikit duit, gitu. Sabar bu. Astagfirullah, teganya abang ngeludahin saya. Di lain kesempatan lakinya ngomong, Neng, kondangan banyak banget Neng, mana anteran kemarin banyak. Terus juga katanya ada organ Neng, teman-teman nyawer, abang kagak nyawer malu, pakai mau nyawer lagu-lagu lu deh gua, kata lakinya. Lah abang kemarin iya seri lamsit. Nabi juga ngeludahin sampai 3 kali diludahin. Yang ngeludahin ketika sakit dilolok sama Nabi, sehingga yang ngeludahin ngomong, Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, segala Abu Bosok belum pernah ngelokok saya. Engkau yang paling dulu yang tiap hari saya ludahin, kau pertama datang ngelokok saya. Muhammad, akhlakmu mulia. Saksikan Muhammad, nih kata orang Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara diantar uduk. Masya Allah. Jadi kuncinya sabar bu ya. Orang sabar ditemenin sama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Bapak juga perlu banyak sabar ya Pak ya. Ekonomi susah, jangan ngomel mulu ngomel. Prabowo jangan kata-katain, kasihan. Ini rombak, menteri dirombak semua di menteri ini. DPR lagi ditarikin lagi tuh uang pesangonnya buat orang ngebulak katanya duitnya. Bener bu. Nanti kalau semua udah stabil, ntar nih ibu-ibu pada punya mobil larangan tuh, mobil angkot lu pada narik lu. Udah jadi bangsa yang baik, pemerintah doain ya, pemerintah doain, tapi juga jadi pemerintah dari mulai jadi RW, RT, lurah, camat, jangan pada belagu, bener nggak? Mau belagu jadi pemimpin, ntar kalau yang mimpin nyerang dia mau mampus loh, bener nggak? Kita jadi pemimpin karena ada yang milih. Pemimpin rakyat yang paling bawah adalah tingkat RT. Itu hargain tuh rakyat tuh. Kalau ada duit dari WIP bagi-bagi, jangan lu telan dewek. Ada pembangunan perumahan, uang kerohiman, bagi-bagi. Kumpulin tuh warga, ada 100 warga. Wargaku yang ada 100 orang, saya dapat dari dari bos Cina, siang-siang maling seng. Ini ada 100 juta. Saya nggak bagi per orang, saya bagi kepala keluarga. Saya ngambil sisanya 5 juta. Setuju apa kagak? Setuju. Aku nggak kalau gitu. Ini mau disumpetin. Tuh RT pada dengang yang gitu. RW pada dengang, mampus ntar lo. Lurah juga pada melarat. Camat melarat, lurah melarat, wali kota melarat. Gara-gara mengkhianati rakyat. Tepuk tangan. Kalau kagak ada rakyat, siapa yang mau dipimpin? Kalau kagak ada rakyat, apa dia jadi RW? Apa dia jadi RT? Apa dia jadi lurah? Apa jadi camat? Apa jadi wali kota? Kita rakyat sering banget dibohongin, asal mau kampanye orang 20.000. Besok-besok belaksak lagi aja. DPR setan kerela. Bener kata Ustaz Gadi, dia tuh wakil kita, tapi wakil lagunya kayak tuan. Bener gak? Nepal habis, Nepal no. Indonesia kemarin hampir kayak Nepal. Untung banyak ulama, untung ada Majelis Al-Hidayah, tiap Jumat dibacain Yasin Fadilah. Bala ketolak lagi ke langit. Gara-gara banyak orang pada baca selawat. Alhamdulillah. Bener, itu Nepal agamanya lain. Kita untung alhamdulillah masih banyak ulama, sehingga ada bocah yang ngambil jam Sironi, jam 3 miliar. Itu mahnya emang tukang ngaji sini juga mahnya tuh, sini juga Al-Hidayah.
Ada emaknya dong. Lu ngambil jam siapa? Ngambil jam Bang Roni mak. Bagus banget mak, 3 miliar mak. Ya toh, ini duit haram toh. Pulangin toh, bukan milik kita. Kata emaknya tukang haji. Coba kalau emaknya tukang kerokek, kelempengan toh. Iya, emaknya kalau emak tukang karaoke kan lagi inget ngaji, ingetnya jalan-jalan nyanyi ayang-ayangan, pamer duit dari mana kek, agak tahu lakinya ketiban utang, pinjaman online, mampus lu. Ada nggak sini perempuan yang begitu? Ada nggak? Kalau ada perempuan kayak gitu, jangan pulang ke belakangan. Kita dikasih duit gedean. Insya Allah. Ini mana neng? Ntar kagak dapet duit lu. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar ucapan. Nih, Indonesia dari mulai kalau ustaz mah jangan ditanya ustaz mah. Ustaz kagak dia gaji. Gaji guru ngaji sebulan 1,50 juta. Kalau bini gua 4 makan tai bini gua kata gani mah. Guru ngaji tuh gaji guru leher pada keluar. Sama pemerintah dibayar 1,50 juta. Mau nyampe kemana itu duit? Padahal sebelum dibangun raganya, dibangun dulu jiwanya. Kan lagi Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau hanya badannya yang dibangun, olahraga, fitness segala macam, tapi hatinya kotor daripada agama, hancur gak negara. Korupsi di mana-mana, bener nggak? Itu yang pada korupsi apa? Cuma dibangun badannya, jiwanya kalau dibangun, agak kenal agama. Rata-rata orang kampung kita, orang Indonesia, walaupun dia Islam, kalau udah kaya lagunya kaya tai. Gue jadi keluaran gani gue nih. Pak Dewan, saya bukan lagi nyinggung Dewan. Saya lagi mengingatkan para Dewan, kau dipilih oleh rakyat. Berkaca kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya Khalifah, mana pengawalmu? Pengawalku adalah janda-janda tua dan anak-anak yatim. Kalau punya gajian bagi-bagi itu janda sama anak yatim. Kumpulin rumah kita. Jangan ke diskotik, segala perak lu bagi duit. Tolol. Kalau para dewan dari mulai DPRD, provinsi sampai pusat, dia peka dengan kesusahan rakyat, dia kagak pamer harta mobil yang mewah, rakyat kagak bakal ngamuk, saudara-saudara, betul? Masya Allah. Saya jadi ustaz bu ngerasain kebelaksak, ngerasain miskin. Untung saya punya Tuhan yang maha kaya. Saya kagak minta sama siapa-siapa. Sebab Nabi juga ngajarin begitu. Suatu saat Nabi susah, datang Fatimah, ya ayahanda, Hasan Husain kagak nyusu 2 hari. Ali lagi nggak punya duit. Nabi Muhammad kagak ngomong sama Sayyidina Utsman, nggak kayak kita. Woi, kirimin gua duit nih. Anak gua butuh duit, kagak punya duit. Kalau kita kan begitu nyari punya teman kaya. Nabi kagak, tinggi harga dirinya. Nabi kuli, menyamar kayak orang kampung. Kuli nimba air yang nanti akan diupain roti sama duit. 10 leher lah kalau orang kita sekarang, masya Allah. Udah begitu Nabi nimba air, timbanya copot. Nabi digaplok sama orang Yahudi. Orang Yahudi kagak tahu kalau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat belain Hasan Husain cucu kesayangannya, mau nyusu kagak punya duit buat beli susu. Ada nggak kita kayak Nabi Muhammad begitu? Ada nggak? Makanya Nabi mengajarkan al-yadul ulya khairu minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Meminta jelek tapi memberi mulia. Alhamdulillah. Ntar lu pada dibagi duit Bapak Mujid lu. Makanya Bang Mujid kita doain biar dia sehat panjang umur. Makanya saya pesan Bang Mujid gak usah jadi dewan. Udah jadi dewan kemakmuran Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Jadi pelayannya umatnya Nabi Muhammad. Orang kalau rajin sedekah umurnya panjang. Walaupun dia mati panjang kesebut-sebut kebaikannya sampai hari kiamat. Betul gak? Masya Allah, tabarakallah. Jangan saudara-saudara, kalau sudah kayak Nepal hancur tuh negara. Dewan diusir ke pinggir kali dewan. Masya Allah. Baik pada telanjang, rumah presiden dibakar, bininya mati.
Untuk Indonesia masih punya iman, masih banyak kiai, banyak ulama yang nasihatin. Masya Allah. Makanya nih besok Palura tuh guru-guru ngaji belum dapat 2 gajian. Banyak Palura tuh guru ngaji belum dapat gajian, belum dapat banyak itu. Asal ditanya sama kader, katanya nggak kedaftar, mau mampus kali. Capek banget ngajar kami, capek banget. Bener nih saya ngomong nih, saya ini unek-unek saya keluar ini. Jadi Ustaz kagak ada yang gaji, tanya Ustaz Gadi no. Ustaz Gadi rambut kelihatan komen katanya. Kalau dia kaya gelomoh dia tuh. Saya jadi Ustaz pakai asam lambung bu. Masya Allah. Ya kan begini. Orang lebih senang bayar anaknya main bola dilatih. Sebulan berapa? Bahasa Inggris. Enggak ditanya berapa duit bu? Sebulan 5.000. Enggak ngomong mahal tapi ngaji. Ngaji coba ngaji. Ngaji nih ngaji. Bayarannya berapa seminggu? Seminggu 50.000. Guru mata duitan. Kata gitu tuh guru ngaji. Kata guru ngaji seminggu 50.000. Katanya guru mata duit. Mau mampus tuh orang tua begitu tuh. Padahal kalau lu mati blojor, kaki di kidul, kepala di lor, itu yang ngajiin siapa yang ngajain? Apa anak kita yang bisa bahasa Inggris? What is name? Who are you? I love you. Anak yang ngaji kagak bayar-bayaran yang ngajiin kita pada mati. Bener gak? Yang gurunya kalau pernah kita kenalin, itu gurunya sakit kagak dilogok sama emaknya, sama bapaknya. Apa gurunya tabrak mobil sampai mati kagak tahu guru siapa. Itu yang paling tabrak mobil guru saya, mak. Gurunya miskin ke belakang kagak tahu itu orang tuanya. Itu dia yang ngajiin kita, yang doanya sampai ke alam gom. Muliakan guru-guru ngaji. Palura kalau gajian sisihkan buat guru-guru ngaji. Dewan juga begitu. 1 juta nyampe kemana? 3 bulan sekali keburu mampus guru ngaji. Untung aja guru ngaji dekat kepada Allah Subhanahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Walaupun kerja di rumah muter-muter tasbih, tahu-tahu ada assalamualaikum Bang Haji, anak saya kesamper. Anak saya kesamper, emang ono main di pinggir empang mulu. Ya udah ntar gue ke rumah lu, tapi dia Bang Haji nih udah matanya mendelik baik. Saya nyampe, ini bocahnya mana? Sini lo kemari, mana ambil air? Saya bacain, bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Tapi dia mati, terus memprotek. Tengok! Asalnya waras, kembali waras. Cina pada masa, bangun datang! Itu bocah kakak jat bangun lagi. Udah ya Neng, abang mau pulang, Bang Haji mau pulang. Guru kagak minta apa-apa tuh, guru ngaji nggak minta apa-apa. Coba dokter lu berobat, lu pulang aja ditabok. Kita berobat sama dokter nih. Udah waras pulang aja, diinjak mas apa. Tapi guru di kampung, guru-guru ngaji ngobatin orang tuh pulang aja udah. Dulu Bang Haji. Ada apa Bang? Ya ini ada dikit nih, alhamdulillah. Ada nih, pas dibuka gocap, alhamdulillah. Masyaallah. Tuh guru ngaji. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jangan guru ngaji disuruh setengah mati. Tapi semua masyarakat Indonesia yang Islam mementingkan johiriannya saja. Pantas tawuran banyak di mana-mana, betul? Jiwanya kagak diisi sama pengajian, bocah ngaji dari kecil doang, dari kecil. SD ngaji, SMP ngaji jarang-jarang, SMA udah kalah kalau ngaji udah sekarang. Mau bagaimana negeri ini, bangsa ini ke depan 5, 10, 20 tahun yang akan datang? Ancur. Makanya ramaikan pengajian Al-Hidayah. Untung Bang Ujian Allah kasih hidayah. Preman insaf mengajak orang masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Masya Allah. Gue nih cara begini amplopnya berapa tuh gak tahu. Tuh kira-kira yang saya omongin bener apa enggak? Bukan nyinggung, nginget. Sesuai kenyataan nih rakyat pada susah, bener gak? Makanya rokoknya esek itu mahal, ganti rokok jarum coklat. Sampurna Mil ganti, Samsung paling hebat 20.000. Kadang-kadang kerjaan dikit rokoknya mahal, bocah lagu tolol. Bagaimana mau bisa kawin lu? Rokok Mil kan mahal, apalagi Mil Evolution. Wah, kalau 1 bungkus gocap, 5 bungkus 2,5.
Pengen kawin, sampai kapan juga di bulu bakal kawin lu. Rokok lu ganti merek Garuda, tolol. Yang penting kan ngebul. Kemauan ukur sama kemampu. Emang kita anak camat, anak lurah mah tuh, lurah banyak tunjangannya tuh, gaji pokok lain, tunjangannya lain, bener nggak? Enak banget pegawai negeri mah, enak banget tuh. Insya Allah, makanya ibu-ibu nih, Bu, banyakin puasa loh. Rakyat tuh begitu, rakyat mah selalu. Zaman perang yang pada mati duluan rakyat, bener nggak? Zaman susah kemarin yang pada mati tuh zaman Covid, rakyat. Kita pak gimana kalau mau mampus, sudah sakit takut-takutin, ditaruh di isolasi, mati. Orang gede mah pada mati, orang duitnya banyak. Makanya jadi rakyat kudu dekat-dekat kepada Allah Subhanahu. Dekat kepada Allah, zikir banyakin baca sholawat. Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshir lahu bil jannah. Siapa orang dari umatku yang sanggup membaca sholawat sebanyak 1000 kali, di samping matinya husnul khatimah, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Duda kalau ngelajimin zikir selawat 1000 kali, entar perempuan pada nyamperin dia. Assalamualaikum Bang Ijong. Waalaikumsalam. Neng siapa? Neng dari alam arwah. Ulah indah. Bidadari saya tahunya begitu. Saya lupa. Iya, saya sering mendengar AA baca selawat nyampe ke langit, makanya saya turun kemari. AA mau kawin gak punya duit, boro-boro, udah sama ayah aja. Emang bapak lu malu ada nggak? Gak punya dabang, gak punya anak sebatang kara. Udah datang aja ke rumah Nursan, pakai wali hakim, jadi udah. Tebutnya botok kayak Sarini. Dan kalau bener mahal itu, dia kalau ujung-ujung bodit mahal, masuk 30 juta. Luar pesta aja kalau orang cakep banyak tingkah aja, bener gak? Masya Allah, dangdut organ satu kagak maunya pamilis, amber gledek. Habis hajat teh dari Bulung, tukang masak pada ngersula, pada ngomel, pada demo. Dangdut baik gede-gedean, tukang masak belaksak nih. Orang kita begitu tuh ya, pengen nyohor tapi kagak mau tekor. Pengen nyohor nang manggil dangdut mahal tapi tukang masak pada belaksak. Utang di warung kalau bayar-bayar. Gara-gara ngikutin anaknya, makanya mana perawan? Anak perawan, mana anak perawan enggak? Anak perawan enggak? Anak perawan lu jangan nyeksa orang tua lu. Begini anak perawan yang solehah mah. Ma, ayam nanti kalau hajatan kalau usah nanggap kayak orang-orang yang mahal-mahal, cukup ayam tanggapin komedi mak, komedi aja mak. Komedi sama ondel-ondel mak, udah itu aja mak. Saya kasihan mak, udah begitu aja tuh. Kan kadang-kadang ngikutin anak orang tua ke belakang, bener nggak? Rumah 100 meter digeser 25 meter. Masya Allah, sama prengki. Buat hajat. Nanggap mardatilah. La ilaha illallah kan, aduh. Mana anak perawan? Udah ntar lu, kalau enggak nanggap hadron nih, hadron lu suruh main dari pagi sampai sore, sampai malam lu bayar 3 juta, mau dia? Mau, pagi sampai sore, jangan kasih makan, jangan kasih minum. Ayo pengen kamu apa itu? Ya benar. Ya benar itu, Masya Allah. Nah, jadi mentauladani akhlak Rasulullah satu kuncinya. Udah gak ada kunci-kunci lain. Sabar banyakin sabar banyakin, deketin diri kepada Allah Subhanahu. Wasta'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nyontoh siapa kita sabar? Nyontoh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi perempuan-perempuan yang sabar akan dapat meluluhkan hati para suami yang durjana, insya. Begitu pula suami-suami yang sabar akan dapat menjinakkan hati perempuan-perempuan ataupun istri-istri kita yang nakal, insya Allah. Orang tua yang sabar akan dapat mendidik anak-anaknya untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Amin.
jadi RT yang sabar, jadi RW yang sabar. Kalau orang sabar pasti mementingkan orang banyak. Amin ya rabbal. Jadi lurah yang sabar, jadi camat yang sabar, jadi wali kota yang sabar, jadi gubernur, jadi presiden yang sabar. Kalau orang sabar banyak temannya. Amin. Ditemenin oleh malaikat, disenengin oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad. Tapi bukan sabar tanpa ada upaya. Upaya kita adalah solat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya bersilaturahmi kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Insya demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Usiku nafsi minta Allah, bacain Fatihah lagi, memuji sehat, panjang umur, banyak rezeki. Kata saya kalau mau nikah lagi ntar di surga aja nikahnya sama bidadari. Terus bini empatnya pada merah semua. Dan nanti dapat bidadarinya di surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua pada sehat Bu, amin. Jadi istri yang sabar, jadi suami yang sabar, yang tanggung jawab, amin. Jadi anak-anak yang soleh dan soleh semuanya berbakti kepada kedua orang tua. Jangan jauh-jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب آمين. Kurang lebih mohon maaf. Syukran ladumtum fi khair wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.